Jadi gimana? Ini satu semuanya. Satu. Jadi muat ya. Oke. Susah jadi wartawan kata Luna Febrian. Bukan susah, tapi kita harus memanage waktu dengan baik ya. Wah, sinyalnya hilang. Ani Laskar Cinta. Yang hilang sinyal Ani ya, bukan sinyal saya ya. Oke. Kita mulai ya. Sudah ada 20 orang. Sudah bisa baca? Kita mulai memperdalam teknik menulis feature. Ini malam ketiga ya. Nggak kerasa ya. Besok malam terakhir, hari Minggu kita ketemu. Oke, semua nggak ada enroll lagi ya. Mudah-mudahan tidak ada yang enroll. Udah pada baca ya? Teknik menulis feature. Teknik menulis feature. Feature itu adalah jenis tulisan dari jurnalistik. Sebuah koran atau majalah, di dalamnya itu saya ulangi lagi ada 3 jenis. Pertama berita, kedua esai, kemarin malam sudah disinggung esai. Ketiga iklan atau hiburan. Nah, yang berita ini ada yang berita langsung, ada yang feature. Ya. Nining Krishna, selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kembali ke laptop. Jadi features itu adalah kelanjutan dari berita. Ingat, features itu adalah sebuah karangan. Saya kasih contoh ya. Kalau ada tabrakan, dilaporkan, itu berita. Dengan unsur 5W1H itu ya. Yang where, when, who, what, why, how. Tapi kalau features, dia menuliskan lebih dalam lagi. Yaitu menuliskan misalnya para supirnya, kalau sebelum nyupir dia minum alkohol dulu misalnya. Maka itulah features. Kita sambung ya. Nih. Ini wawasan ya. Gak jelas Pak kata Rara. Rara gak jelas apanya. Suara saya gak jelas. Halo Rara. Rara bisa dengar? Suara saya. Yang lain bagaimana? Suara saya jelas enggak? Jelas. Berarti Rara ya. Ara lancar. Jelas. Suara jelas Pak. Oke. Saya mau mengingatkan lagi. Di sini baca ya. Sense of publicity. Jadi sense of publicity itu kalau bahasa anak sekarangnya narsis atau selfie. Ya. Jadi kita ini mempunyai kecenderungan untuk selalu ingin memberitahu kepada orang lain. Saya lagi jalan tadi ke Taipei 101. Saya foto kan saya, selfie, lalu saya naikkan di Facebook. Itu yang disebut rasa ingin memberitahu. Atau selfie atau narsis. Bahkan terhadap masalah pribadi pun ingin disampaikan pada orang lain. Misalnya kemarin ada yang yang jatuh cinta sama dokter itu. Ada yang katanya ditinggal oleh lelaki tersayang. Oh, Tia. Tia yang jatuh cinta sama dokter apa dokter jatuh cinta sama Tia ya? Kayaknya Tia yang jatuh cinta sama dokter ya. Nah, hal itu sering diceritakan ke teman-teman. Waduh, dokter tadi tersenyum sama saya. Hati saya kelepek. Nah, itu sense of publicity atau ingin memberitahu. Ya. Oke, kita maju lagi lanjut ya. Kalau selfie itu aku banget, Pak. Oke, Ani Laskar Cinta suka selfie. Coba dong selfie di Facebook, saya belum pernah lihat kamu selfie. Hebat ya. Nah, yang kedua, sense of curiosity. Itu rasa memiliki perasaan ingin tahu, penasaran terhadap segala sesuatu yang belum diketahuinya. Jadi ada sense of curiosity, yaitu rasa penasaran. Pak Budi juga suka selfie? Iya. Apakah itu menyangkut orang lain, pribadinya, atau hal lain yang menarik perhatiannya? Sorry, gatel. Rizky, halo Rizky. Lewat ya. Jadi tadi rasa ingin narsis, rasa ingin tahu.
Kalau temennya lagi duduk ngelamun, ditanya, ngapain kamu ngelamun? Gajinya nggak naik ya? Wah, ngapain kamu ngelamun? Majikannya naksir ya? Ngapain kamu ngelamun? Apa? Misalnya belum digaji atau agensinya dan sebagainya. Nah, ini saya mau cerita tentang komunikasi massa. Kangen dia. Luna Febria kangen sama siapa? Nah, yang kita bicarakan ini, kamu suka selfie, kamu suka narsis, kamu suka curhat, itu disebutnya komunikasi massa. Ya, jadi kita berkomunikasi dengan orang lain. Menyampaikan informasi yang kita miliki, ide yang kita miliki. Kemarin kan ada yang bilang agensi tidak pernah berpihak kepada tidak pernah berpihak kepada majikan. Agensi selalu berpihak kepada majikan. Nah, itu adalah satu sikap. Atau misalnya gaji tidak pernah naik. Atau misalnya apalagi suka dilecehkan oleh teman-teman di Indonesia misalnya. Ya. Nah, itu adalah gagasan yang kemudian diinformasikan. Halo Saeri. Assalamualaikum. Oke Saeri, waalaikumsalam. Rizkinon nggak bisa libur. Maksudnya apa nih? Nggak bisa libur Rizkinon. Sekarang bisa ngedengerin. Rizkinon bisa ikut. Nah. Jadi yang kita bicarakan ini adalah kalau kita bahasanya gini. Kalau Rizky lagi duduk, lagi main HP, ada cowok ganteng lewat. Kayak siapa sih ya? Kayak Ariel Peter Pan misalnya, atau kayak Eko Mega Bintang misalnya, kayak Orlando Bloom misalnya. Nah, Rizky lagi duduk, tiba-tiba lewat Orlando Bloom. Nah, disitulah tiba-tiba Rizky punya seni mengalihkan dengan cara misalnya berteriak misalnya. Aduh, ada kecoa, ada kecoa. Nah, Orlando Bloomnya lihat. What happened, Nona? Wah, kalau what happened bahasa Cinanya apa? What happened? Apa? What happened bahasa Cinanya? What happened apa bahasa? What happened? Yo sama. Yo sama. Nah, tuh yo si Messi. Jadi itu seni mengalihkan ya. Jadi sebetulnya cari perhatian Rizky-nya sama Orlando Bloom. Belum ketemu. Nah, fungsi sosial media massa. Jadi adik-adik sekarang punya media massa yaitu Facebook. Ya. Nah, di dalam Facebook itu Rizky selalu nulis, memberitahu. Di situ ada baca ya, to inform, memberi informasi. Kata Rizky, kapan ya ada cowok ganteng kayak Orlando Bloom? Nah, itu namanya memberi informasi. Nanti ada yang komen, gue kayak Orlando Bloom mandi. Selamat malam Bapak Rofiananda. Rofia, selamat datang. Kita mulai ya. Ini kita membahas tentang fungsi media massa atau fungsi sosial Facebook. Jadi fungsinya ada 4. Pertama kali memberi informasi. Tadi saya kasih contoh. Rizky nonnya seneng Orlando Bloom KW 4. Nah, KW berapa? Lalu dia memberitahu dalam statusnya, kapan ya ada cowok kayak Orlando Bloom mandi? Lalu ada yang memberi penjelasan, to interpreted tadi. Di dalam statusnya Rizky menulis, kenapa saya suka sama Orlando Bloom? Karena rambutnya yang kriwil-kriwil misalnya. Lalu to guide, membimbing. Di statusnya memberitahu, hati-hati kalau mencintai laki-laki seperti Orlando Bloom, kita setiap pagi harus mandi, berdandan, gitu. Bikin nasi goreng supaya Orlando Bloomnya tetap mencintai. Kemudian to entertain, menghibur. Di dalam status-status itu kita harus menghibur orang supaya bisa gembira.
Karena aktingnya jadi Lord Legolas. Oke. Di film apa ya, lupa saya Lord Legolas itu. Orlando Bloom itu yang lupa. Tahu nggak Rizky non? Lord of the Ring. The Lord of the Ring. Oh iya ya. Di situ ya Lord of the Ring ya. Sama Troy. Oke ya, The Lord of the Ring. Ya, saya juga nonton. Oke, paham ya fungsi sosial pers. Persnya saya sempitkan di Facebook. Jadi ingat lagi, memberi informasi tentang siapa kita. Misalnya siapa di sini Tia menulis, saya gadis manja misalnya. Membutuhkan laki-laki yang romantis. Seperti siapa? Seperti jangan Orlando Bloom aja, yang terbaru itu siapa ya? Aktor yang terbaru itu Johnny Depp misalnya. Alan Lee Lausi. Alan Lee Lausi cakepan mana sama Orlando Bloom? Khodaria. Oke, gitu ya. Jadi itu memberi informasi. Oke, lewat ya. Halo Khodaria. Kapan ngirim ikan bakar ke saya? Saya pulang hari Selasa loh. Siap ya. Lanjut. Nih. Penjelasannya. Halo Khodaria, halo Airin, halo. Kok ikan bakar? Apa dong? Oke ya. Alan Lee Lause, semangatnya jadi inspirasi Pak. Weh. Aduh, semangatnya jadi inspirasi. Nah, sekarang ada tugas ya. Siap tugas ya. Tugas yang pertama, to inform, memberitahu. Sok, tuliskan, informasikan ke saya sekarang, ke teman-teman. Ada 26 sekarang. Ya, satu-satu ya. Sok, sekarang informasikan apa yang akan kamu informasikan. To inform. Silakan. Tugasnya itu. Ayo. Nih, saya akan kasih contoh ya. Nama saya GG. Cowok soleh, idaman wanita soleh dong. Nah, itu to inform, memberitahu. Coba sekarang yang lain. Oke. Saya udah tuh atas Pak. Mana Tia? Yang mana Tia? Oh, yang tadi yang cake ya. Saya akan datang ke RI besok siang to inform. Besok sebagian besar orang Taiwan merayakan hari festival. Tanggal 27 ada pertemuan workshop jurnalistik yang diasuh oleh Pak Belagong. Oke, hari ini saya masuk kelas. Besok saya mau pergi ke ruang bukan bersama nenek. Oke, Airin. Pelajaran jurnalistik dimulai jam 9.45 menit malam ini. Oke. Nama saya Wina, suka cowok setia. Oke. Mas sekarang bisa nggak Mas kalau mereka nulis di Facebook workshop jurnalistik, mereka bergabung nggak? Bisa nggak sekarang? Kan di sini terlalu cepet nih. Tugasnya nulis di status di workshop jurnalistik. Jadi saya ngebuka, ada nggak Mas? Nggak bisa dua ya? Oh, dari sini aja ya? Gimana caranya Luna Febria? Nanti itu nggak nutup ya? Oke. Nah, coba mereka suruh buka Google ya. Oke. Selamat malam Pia. Gimana? Bisa nggak kalian buka dua jendela? Yang satu Facebook, masuk ke grup workshop jurnalistik. Tugasnya to inform, memberitahu. Memberitahunya linknya udah dibagi. Pada bisa? Ya. Oke. Saya ingin memberitahu tentang sesuatu yang ada di dalam diri Anda. Bisa nggak? Jadi jangan menginformasikan, kan tadi persoalan ini
Saya kembali lagi ya ke belakang ya. Oke, saya balikin lagi ke belakang ya. Jangan dulu ngerjain tugas nih. Sebentar. Nih, jadi ini yang disebut sense of publicity. Jadi rasa ingin memberitahu sesuatu yang diketahuinya. Bahkan terhadap masalah pribadi pun ingin disampaikan pada orang lain. Jadi di sini kita memberitahu tentang sesuatu yang ada di dalam diri kita, narsis atau selfie tadi. Saya sebut tadi kan, saya nama GG, orang soleh, anak soleh, mendambakan wanita soleha. Kayak gitu. Siap ya? Halo yang lain coba, pada bisa nggak buka? Saya kasih waktu, harus buka FB2 dong, kata Luna Febria. Iya ya? Enggak. Buka FB-nya aja di sana. Buka FB-nya bisa nggak? Tuh pada bisa semua ya. Nama saya Indah, setelah sukses nanti mau buka usaha baju. Oke. Nah, ini saya balik lagi ke depan. Nih, dilihat dulu ya slide-nya nih. Nih, dilihat dulu slide-nya ya. Tuh. Jadi empat-empatnya itu diberitahu nih. Misalnya saya kasih contoh di sini ya. Nih, saya kasih contoh. Nama saya GG. Saya anak soleh. Mendambakan wanita soleha. Nah, ini memberitahu, terus memberi penjelasan. Yang kedua, kenapa saya mendambakan gadis soleha? Karena, waduh ini, gimana? Nah ya, karena tuh saya nggak bisa kalau nggak log out Luna Febri ya, nggak bisa berarti. Ya, nggak bisa dia. Hah? Emang harus log out? Harusnya enggak, dia pakai handphone kali. Oh, Luna pakai handphone ya? Ya udah, jangan deh kalau yang nggak bisa, yang bisa aja ya. Nah, kemudian dijelaskan, memberi penjelasan kenapa memilih gadis solehah. Tugasnya buat sekarang ya, iya ditulis sekarang. Bisa juga sih pakai HP yang satunya. Nah, kalau bisa boleh deh. Jadi nanti Kan udah saya sekarang menulis tugas tuh supaya saya bisa langsung mengkoreksi. Yang lain juga bisa lihat. Yang punya saya dicabut ya? Oh enggak. Coba sini ada tadi tulisan sini coba. Tulisan tadinya takut hilang. 50 bet. Gimana? HP cuma satu. Yang bisa nulis aja ya, yang bisa. Yang tidak bisa nulis di sini nggak apa-apa. Saya kasih waktu 10 menit ya. Gimana? Oke ya, kerjakan. Ini bisa saya buka dulu ya yang ini ya. Saya akan Ani Laskar sudah ada di sana ya. Saya akan buka ya. Mana nih Mas Facebooknya Mas? Nah. Facebooknya mana Mas? Oh ini ya. Ini. Ini ya. Oh Mas. Ini klik. Ini. Saya besok akan lebih sibuk. Tapi ini suara saya nggak akan kedengar sekarang. Kedengaran di situ, di sini juga dengar. Oh kedengar? Saya besok akan lebih sibuk masak makanan untuk tamu yang akan datang ke rumah saya. Saya si cewek gendut menyukai selfie karena itu hobi saya. Walau gendut saya tetap
Saya suka stres mikirin berat badan. Ini apa nih Mas KP 47? Enggak, itu inbox saya. Oh iya. Nasya Nadira mengirim sesuatu. Saya tadi baca film tuh kemudian pasti usah. Jadi jangan berpikir negatif dulu. Saya mau coba lihat ini saya oh keren. Iya. Hei, saya sudah baca. Itu ternyata pada gemuk badannya. Bunda Putri gemuk. Besok saya gajian. Terus, siapa lagi yang gemuk tuh tadi ya? Mengapa saya ingin jadi pembimbing sebab saya ingin di masa tua saya berguna bagi sesama. Ini ada yang gemuk lagi nih. Siapa tadi yang gemuk tuh? Saya seorang TKI Indonesia asal Semarang. Saya bekerja di Taiwan sebagai perawat. Oke. Saya besok akan lebih sibuk memasak makanan untuk tamu yang akan datang ke rumah saya. Rofiana siapa? Jadi Ani gendut. Bunda Putri kurus, katanya gemuk. Oke. Asik kan? Gimana? Kenapa tuh? Asik ya? Punyaku di FB. Ya, tak lihat Alfian ya. Hah? Halo. Ada Lia Darsam di situ. Nggak bisa pindah ke sini ya? Udah penuh. Apa kabar Darsam? Baru denger. Kirana di situ. Pada nggak bisa ke sini ya? Saya ke Casey, wanita manja. Wis, Casey manja. Perkenalkan, nama saya Ara. Saya seorang gadis yang berpenampilan apa adanya, suka bergaul. Saya hobi memasak. Weh, oke. Ini Alfian hobinya masak ya. Oke, sip. Udah tadi saya bicara tuh kedenger ya. Oke. Gimana nih yang sebelah sini? Nanti sabar ya. Darsem, Lia, nanti akan saya ini juga pandu. Kalau saya ngomong, kedenger ya. Walaupun buka FB ya. Billy Cilacap. Perkenalkan nama saya Ara. Oh, Ara Cilacap itu ya. Nama saya Nur dari Banyumas, bekerja di Taiwan. Mengadu nasib bantu keluarga. Besok adalah hari libur buat orang Taiwan. Oke. Casey Agnia, saya Casey. Perkenalkan nama saya Ara. Saya adalah seorang gadis yang berpenampilan apa adanya. Oke. Ya, semuanya bagus. Sekarang saya lanjut ya. Sorry. Saya makan anggur lagi. Ada yang mau anggur? Nah. Nih. Saya jelaskan lagi. Jadi, memberi informasi, baca ya. Yakni memberikan informasi atau penerangan.
Ini dapat berupa memberikan keterangan tentang kejadian sehari-hari di rumah, di kota Taiwan, ataupun di mana saja. Informasi atau penerangan itu terutama adalah hal-hal yang patut diketahui oleh masyarakat. Yang besok lebarannya orang Taiwan itu bagus nanti kalau ditulis, ya. Di Facebook ditulis saja. Sementara ahli berpendapat hal-hal yang harus diinformasikan itu dapat digolongkan ke dalam dua jenis, yakni apa yang pembaca perlu tahu, apa yang pembaca ingin ketahui. Nah, maka besok itu ada lebarannya orang Taiwan. Ini apa nih? Jangan dihabisin apa nih? Oh, anggurnya, Nasya. Jadi orang Taiwan melakukan gauru. Nah, itu publik pengen tahu. Suaranya putus-putus, Rara. Waduh. Ya, Pak, punya saya masuk Luna Febria. Rupa Widiansah, selamat malam. Oh iya. Nah, saya baca lagi ya. Yang sudah masuk. Suaranya berat enggak? Ini enggak kedengar di sini? Enggak ada. Di sini. Oh. Vicky Oi Serdadu Formosa. Nama saya Vicky. Saya dilahirkan di Pati, Jawa Tengah. Saya cowok ganteng. Pekerja keras, pantang menyerah. Oke. Narsis. Aku nggak bisa, Mas. Nggak bisa ngetik. Bisa lah. Tuhan. Nggak bisa tuh. Halo. Saya Sairi. Ini. Hmm? Iya. Udah. Coba Pak. Oke. Tia Sutia. Niat hati ingin membahagiakan orang tua. Oke. Tuh nggak bisa diketiknya. Udah. Luna Febia. Nama saya Luna. Wanita pendiam dan sederhana, namun saya ingin lelaki yang romantis. Loh, kok bawel sih? Luna kenapa pengen laki-laki yang bawel? Punya saya juga nggak dibaca di atas. Ih, sini dibaca tadi. Coba tak cari lagi. Malam ini di Taipei area ada konser Big Bang World Tour. Wow, Big Bang. Iya, saya lihat tadi di stadion ya. Tadi saya lihat dari bus. Oke. Nah, itu yang diinformasikan apa yang pembaca perlu tahu atau pembaca ingin ketahui. Oke ya, lanjut ya. Oke. Nah, saya mau menjelaskan apa yang disebut kedudukan keempat atau perangkat keempat. Nih, media massa atau Facebook atau punya Twitter nggak? Nah, itu adalah lembaga sosial. Ini ya kameranya. Adalah Dia dari kamera. melakukan kontrol. Ya, sasaran kontrolnya itu tidak hanya untuk pemerintah atau penguasa atau majikan atau agensi, tapi juga kepada kita, kepada masyarakat, kepada semuanya. Ya. Jadi Facebook, Twitter, blog atau Indoswara itu memiliki fungsi sosial. Ingat itu ya. Jadi fungsi sosialnya adalah saling mengingatkan. Kalau di dalam Facebook kita, misalnya kita menulis, hati-hati jangan jalan kaki jam 12 malam di kuburan, nanti ada hantu.
Nah, itu adalah fungsi sosial memberitahu. Ya. Oke. Nah, ini ya. Berita, feature, opini, hiburan atau iklan. Baca ya. Nah, ini adalah features. Di sini ada kelihatan ya, namanya Eni Anggraeni. Jadi Eni Anggraeni ini adalah tulisan khas features profil. Kemarin sudah disinggung ya. Ini feature profil. Halo everybody, masih ngedengerin ya? Jadi feature itu tidak terikat waktu, kapanpun bisa dituliskan. Di dalamnya selain ada informasi, juga mendidik dan menghibur. Orang senang membacanya. Kemarin membaca profil tulisan saya tentang Eko Megabintang ya. Halo, kok pada diem sih? Semua ngedengerin ya? Oke, sip, sambil kerja. Lewat. Nah, setiap menulis features itu harus ada orang lain yang dituliskannya. Saya menuliskan Alansi kemarin. Itu features profil. Saya menuliskan Eko Megabintang. Ya. Jadi, atau narasumbernya kita sendiri boleh menuliskan tentang kita. Tapi biasanya kalau feature profil yang ditulis adalah temannya atau orang lain. Sambil pijat. Mijat siapa itu Nining Kristina? Halo, lo kok ngebalik? Halo Lia, Darsem, Vicky. Saya baru ikut kali ini Pak. Kemarin ada kendala. Aduh, udah 3 malam ya. Nanti lihat rekaman ya di Wilestari ya. Sairi, Majid Akong. Kalian itu mulia ya. Kerja ke sini, ngurusin orang lain, buat membantu orang di rumah. Itu pekerjaan mulia. Mudah-mudahan Allah meridhoi dan melindungi teman-teman ya. Oke. Ini nggak muncul ya mas ininya mas? Halo? Kedengeran ya di Lestari ya? Nah, kemudian features atau tulisan khas tadi hendaknya ditulis dengan gaya bertutur. Gaya bertutur itu ngerumpi. Kalau kamu ketemu di TMS, di mini hallnya, ngobrol ngerumpi. Itu namanya bertutur, bercerita. Dan sangat deskriptif. Ya, deskriptif itu apa? Mengalir. Seperti air. Sehingga susunan kata dan kalimatnya mampu menggambarkan atau melukiskan profil Alansi atau Eko Megabintang tadi ya. Nanti dibaca profil-profil itu ada di Facebook saya atau di grup workshop jurnalistik. Nah, oleh karena itu feature sesungguhnya sebuah cerita tapi bukan kebohongan. Nih, yang sebelah sini ini kita ngomongin ini ya, feature ya. Ya, nanti yang di sini lihat rekamannya ya. Lia, Darsem, dan Vicky. Jadi kita bicara feature. Feature itu jenis jurnalistik tulisan khas. Jadi feature itu cerita tapi fakta, nggak bohong. Ingat ya. Ya, Cece Kirana aku nggak dengar. Kenapa? Kenapa suaranya nggak dengar? Tadi dipanggil-panggil loh sama saya. Cece baca ya. Cece.
Baca aja. Nah, nanti saya menggambar. Lihat tuh. Sofia Karin diulang dari awal. Nanti baca rekamannya aja ya. Lihat rekamannya nanti di workshop jurnalistik ya. Bisa lihat? Tuh ada gambar warna biru, warna ungu, dan warna coklat. Yang warna biru itu fakta. Yang warna coklat itu fiksi. Fakta itu kenyataan atau apa? Berita. Kalau fiksi itu cerita novel atau cerita pendek. Cerita hayalan, ya. Ya, oranye warnanya boleh. Nah, kalau dua warna itu digabung, ada yang warna ungu ya. Yang warna ungu itu, ya buletan tadi dua digabungkan, ada arsirannya tuh, pertemuan dua warna itu jadi warna ungu, maka yang di tengah itulah yang disebut feature. Iya, Dewi Lestari, nanti lihat aja rekamannya ya. Komputer yang satu lagi nih, saya nggak tahu nih Pak Mas Budi belum bisa. Oke, dengerin suara saya saja ya. Bayangkan ada dua lingkaran, yang satu warna biru, lalu satu lagi warna orange, itu kayak gerhana matahari digabungkan. Tapi tidak semuanya. Nempel sedikit, ada pertemuan di tengahnya, itulah yang disebut feature atau karangan khas. Feature itu adalah karangan khas. Jadi yang tengah itu artinya fakta, kejadian nyata dituliskan dengan cara menulis novel. Suka baca novel kan? Ya, feature adalah perpaduan. Suka baca novel nggak? Ada yang pernah baca novel? Ada yang pernah baca novel? Jarang, tapi pernah kan ya? Jadi sekali lagi, fiksi atau cerita novel digabungkan dengan kejadian sehari-hari. Ya. Itu bisa di ini nggak ya? Nanti takut habis. Kemana ya? Masih banyak. Enggak, nanti kan ini belum selesai. 45 tuh sejam lebih. Soalnya saya belum selesai nih. Nanti kalau ini udah 20%. Enggak ada lagi. Nggak ada lagi. Punya bapak mana? Makanya yang putih itu kemana ya? Kok hilang? Bisa itu nggak? Coba minta tolong dilihat di jendela. Sorry sebentar. Oke, Ara suka kenapa? Udah mulai paham ya? Suka baca novel, oke. Kita mulai lagi. Udah paham nih yang lingkaran tadi ya? Jadi feature itu adalah feature karangan khas ya. Karangan khas. Kamu bisa di sini nggak ya? Nah itu ketemu tuh. Ada coretan warna merahnya nggak? Bukan. Bukan. Waduh, kemana ya? Itu ke bawah, kalau ke bawah pun bisa. Di bawah masih apa? Kemarin masih ada kemarin. Oke. Kita mulai lanjutkan. Nah, satu. Sebuah feature disebut lengkap bila menyatukan bagian-bagian fakta dari suatu peristiwa dan memadukan jalan pikiran penulisnya. Ya. Ingat tuh. Nah, feature itu tidak basi. Kapan aja dituliskan tidak basi. Ingat tuh. Jadi selalu menarik. Karena tadi ada cerita tentang selfie,
ada penjelasannya, ada hiburannya. Nah, dan fiksi feature ini, lihat, bukan karangan bohong. Karangannya benar, ya. Tapi dituliskannya dengan gaya menulis novel. Nah, ini human interest itu, ini memang problem yang ini ya, komputer yang satu ini ya. Aduh, mohon maaf ya, saya mewakili Mas Budi. Baca ya. Jadi feature itu bisa. Itu ada silang merahnya nggak? Mana ya silang merahnya? Original. Mau ke sini. Jadi sekali lagi, cerita features itu adalah cerita kejadian sehari-hari di masyarakat. Seperti tadi menceritakan diri kita tadi ya. Habis itu aku langsung 4. Yang mana nih? Ntar. Nih, ulangi ya. Pertama, lengkap. Sebuah feature disebut lengkap bila menyatukan bagian fakta itu dengan pikiran penulisnya, gagasan di dalamnya tadi, rasa ingin tahu kamu ya. Yang kedua, tidak basi, kapan aja bisa kamu tulis. Karena cerita tentang diri kita. Cerita tentang hal-hal yang menarik. Nah, nomor 3, ini bukan cerita bohong, features itu. Ya. Keempat, ceritanya di kejadian sehari-hari, di kejadian para TKI, ya kan? Di kejadian agensi, di kejadian majikan. Dan menyentuh, ingat, membuat kita berpikir, kadang-kala suka sedih, kadang-kala kagum, kadang-kala gembira karena ada hiburannya. Sekarang, nomor 5 ya. Tuh. Mengandung unsur sastra atau novel. Ya, objek wisata bisa, Cece Kirana. Jadi satu hal penting dalam sebuah feature, ia harus mengandung unsur sastra. Jadi ditulisnya gaya novel tadi. Ingat ya. Menulisnya dengan gaya novel. Tuh. Tadi objek wisata boleh. Tapi yang hubungannya masyarakat, kamu nggak bisa mengetikkan ya di sini. Yang saya omongin. Poin-poin bisa berat. Jalan nggak itu jalan? Ini apa? Jelek koneksi. Punya saya jalan. Apa casan? Cas. Oke, sip, thank you. Jadi features human interest itu sesuatu yang bisa membangkitkan rasa haru, melankolis. Ya. Misalnya cerita tentang penjaga mayat di rumah sakit, kehidupan petugas kebersihan di jalanan, seorang guru, Alan Lee, Mas Budi, dan sebagainya yang bisa menimbulkan sedih, atau juga seorang penjahat, atau juga suami kita yang selingkuh. Ya. Iya, nanti PowerPoint-nya di-share nanti, ya. Nggak usah dicatat. Siapa yang nyuruh nyatet? Saya emang nggak nyuruh kok, malah saya nyuruh makan anggur. Oh, di screenshot, di foto ya? Oke. Di screenshot. Yang kedua, filter profil. Ya. Profil yang tadi Alandi dan sebagainya atau lembaga LSM. Nih. Feature perjalanan wisata.
Jadi feature profil, nah itu bisa. Nah dinaik-naikin aja. Berapa itu? Dua. Nggak apa-apa itu satu-satu aja tuh mandi. Ya, nah, kamu sambil ngejelasin. Ini yang sebelah sini, ini diulang lagi tuh. Jadi perjalanan saya dari Taiwan, dari Banten atau dari Indonesia ke sini itu disebutnya feature perjalanan. Menuhin album, nah boleh ya. Ada yang dengan foto. Oke. Nah, features petunjuk praktis. Jadi tips jadi cewek solehah misalnya. Tips jadi TKW yang disukai majikan misalnya. Pertama, pagi hari kalau bangun jangan langsung melompat teriak, "Oh ye!" Jangan, nanti majikannya marah. Ah, tip biar badan langsing. Tip jadi pengusaha sukses. Ya. Tip jadi TKW menyenangkan. Satu pertama, bangun tidur langsung gosok gigi. Jangan teriak. Kedua, kalau lagi makan, jangan tulangnya dimakan. Cukup dagingnya aja. Nah, yang ketiga, kalau ngedorong kursi roda, jangan sambil nyanyi. Tip jadi wanita idaman, oke. Ya. Atau cara melobi calon mertua. Oh, kok tip jadi cewek matre? Oke, sip ya, lewat ya. Nah, ini mah lewat. Feature, sign feature. Ini jangan, ini tentang ya oke dikasih tahu ya. Ini feature ilmiah ini misalnya menjelaskan tentang handphone ya. Menjelaskan tentang handphone. Menjelaskan tentang mobil, mesin mobil, komputer, kesehatan, itu ilmiah. Ya. Lewat ya. Lanjut. Nah, sekarang bagaimana menuliskannya? Ya. Siap ya? Enas, mat malam Pak, baru bisa masuk. Tapi kok kelas A gak apa? Apa nih maksudnya kelas A? Mas Budi kelas A itu apa? Itu ke kelas ada apa? Oh, Enas sampai. Selamat datang Enas. Oh dia ke kelas A. Ini kelas apa kita? Kelas A. Hah? Iya, linknya di kelas A. Ini nggak apa-apa. Linknya di kelas A nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Nanti buat Enas, nanti akan diupload ya rekamannya juga PowerPoint-nya. Menggali. Ingat. Ya, menggali. Majuin. Sebetulnya hampir sama dengan teknik menulis artikel. Dalam menulis feature, ketika kita dituntut untuk lebih menyentuh. Nah, digali. Supaya pembaca merasa gembira, merasa sedih, merasa tertawa kalau lucu. Itu sebabnya feature bisa berfungsi sebagai penjelasan atau tambahan untuk berita yang sudah disiarkan. Jadi digali. Ingat ya. Digali. Iya, ini Winnie, ini kelas jurnalistik. Nah, ini lead. Lead itu adalah pintu masuk. Ingat, lead itu pintu masuk. Jadi ketika menulis, aduh sorry, kapas selep. Nah, ya hanyut dengan suasana. Jadi di sini ada pintu masuk lead itu. Ya, nih saya kasih contoh. Kayaknya ada contohnya. Nah,
Lead harus diakui bahwa yang terpenting dalam pembuatan tulisan adalah lead. Lead itu kepala, ya, pintu masuk. Lead ibarat pembuka jalan. Jadi kalau mau menceritakan Tia gadis soleha menunggu Orlando Bloom, maka harus ada tulisan yang membuka jalan, yang membuat penasaran. Ya, lewat lagi. Nih, contoh tulisannya. Contoh tulisannya. Satu lagi. Oke. Ini contoh tulisannya, para TKI Taiwan belajar jurnalistik. Percaya atau tidak, bahwa para TKI atau BMI Taiwan tertarik belajar jurnalistik. Untuk apa? Ternyata mereka ingin mencurahkan isi hatinya tentang kegalauan terhadap agensi yang selalu memihak majikan, suami di kampung yang selingkuh, gaji yang tidak naik-naik, dan rindu pada anak. Nah, itu contohnya. Judulnya Para TKI Taiwan Belajar Jurnalistik. Ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, paranya dibuang aja. TKI Taiwan aja ya. Jadi, paranya dibuang. TKI Taiwan Belajar Jurnalistik. Tuh. Lihat, di bawahnya diteruskan. Mengubah nasib. Jadi, judul besarnya TKI Taiwan Belajar Jurnalistik. Nanti di bawahnya ada judul-judul kecil. Judul mengubah nasib. Sebut saja Kodariah. Dia TKW dari Jember. Dia datang ke Taiwan pada tahun 2000. Berarti sudah 15 tahun merantau di negeri jajahan Cina ini. Kemudian Imah, TKW asal Cianjur, yang sudah 10 tahun. Juga Tia, sudah 5 tahun. Mereka memiliki pengalaman yang berbeda. Nah, ya, ini features. Features profil. Profilnya profil TKI. Nanti dituliskan di bawahnya Kodariah yang akan dituliskan lebih banyak. Keselak mikrofon. Dwi Lestari, siapa yang keselak mikrofon? Saya keselak bukan mikrofon, keselak ban motor. Nah, sekarang bikin tugas ya. Tugasnya seperti yang saya tulis ini. Tugasnya tapi bisa mati sendiri. Kenapa? Karena ini TKW dari Cianjur. Bisa nggak tulis di workshop jurnalistik tadi ya? Nah, ketik itu. Nulis tugas seperti yang ada di sini. Ditulisnya di workshop. Tulis tugas di workshop jurnalistik. Kayak tadi ya. Di Facebook. Oke? Bebas. Judulnya jangan sama. Tadi kan sudah dijelaskan tentang memberitahu. Nah sekarang bukan diri sendiri tapi menceritakan yang lain. Tadi kan ada pertunjukan musik, ada lebarannya orang Taiwan. Coba. Siap ya? Saya kasih waktu 15 menit cukup ya. Jangan di inbox, di status saja biar dibaca banyak. Bukan di inbox. Saya tunggu 15 menit ya. Tulis seperti tadi. Siap ya?
Oke, sorry ya, saya tadi ke toilet dulu. Oke ya, terus tulis mirip seperti yang di sini ya. Kan aku udah pernah bikin, boleh diulang nggak? Yang kan kemarin itu Cece Kirana menulisnya waktunya panjang. Kalau sekarang tugas itu sengaja saya bikin tugas sekarang supaya tegang semua. Bisa nggak Cece lepas dari ketegangan itu? Jadi tuliskan sekarang ya. Jadi ide yang baru. Kalau latihan seperti ini udah lancar, berarti insya Allah nanti bisa. Belum ada ya. Sabar 15 menit. Apa harus tentang siswa ikut kelas aktif? Kenapa? Bebas kan? Kenapa? Apa harus tentang siswa yang ikut itu? Oh, enggak, bebas. Kan memberitahu, silakan. Kehidupan di masyarakat, lebaran besok, apapun, ya. Sofia Karin di grup Facebook Workshop Jurnalistik. Sekarang, sengaja saya kasih tugas sekarang supaya tegang, supaya kalau udah bisa melepaskan diri dari ketegangan, itu nanti cepat bisanya, ya. Ayo Luna Febria, judulnya bebas. Misalnya apa? Taipei 101, gedung Taipei itu, ya. Gimana? Sofia Karin, kedenger ya? Di grup workshop jurnalistik. Sekarang jam 22.56, saya akan lihat jam 22 lewat 15 menit, ya. Tentang kehidupan di masyarakat, ya. Aduh, mau nulis apa ya? Masih bingung. Kalau bingung, nanti tunggu aja temennya nulis ya. Tulis tentang Laos saja. Ada yang sudah? Tia Sutia sudah ya, saya lihat ya. Oke, Tia Sutia sudah, saya lihat. TKI Taiwan ikut UT, zaman sudah semakin canggih. Alat elektronik pun bermacam-macam, bahkan cara belajar sudah sangat maju. Nggak bisa diketik di sini ya? Tanggapannya nggak bisa. Di blok di sini. Coba. Oke, tuh nggak bisa. Nah. Itu kan belum juga. Hah?
Mungkin nggak bisa diketik. Udah nggak apa lah. Udah biarin aja. Jadi aja. Tuh suka bisa kalau suka tuh. Juga benar Bapak Bambang. Oke, Rani, Winnie, oke, udah banyak nih. Ya, udah saya baca. Rara, semua udah saya baca. Ani, saya baca lagi ya. Alfian, TKW Teladan, sebut saja Raini Aini. Dia TKW dari Cianjur, dia datang ke Taiwan sudah hampir 6 tahun. Selain dia seorang TKW, dia juga seorang siswa KPC. Setelah itu dia juga hampir menulis dan sudah menuliskan sebuah novel. Karena aku sayang kamu. Nona Lestari, oh ya siapa? Raini Aini ya. Dia pernah online sama saya tuh. Festival Lantern School di Lukang, acara tahun yang diadakan pemerintah Taiwan. Oke. Udah pada pinter nih. Bercocok tanam, Nasya. Dalam setiap kehidupan kita pasti memiliki keahlian tersendiri dalam bergaul. Oke. Guna baik, udah di arus mudik lebaran tahun ini semakin melonjak, tiap tahun selalu bertambah banyak. Indonesia rumah Taiwan. Nah, warga negara Indonesia lebih memilih menjadi TKW atau TKI ke negara Taiwan untuk apa? Sebab uang Taiwan lebih besar nominalnya. Ya, ini bagus. Ani Laskar bagus. Rizky Dimas tentang kehidupan masyarakat saya yang beri penyuluhan cara membuat mendaur ulang. Oke. Ya, TKI. Oke. Wah, mantep nih. Iya, Alfian udah dibaca belum tadi ya? Alfian. Alfian, istri merantau, suami banyak hutang. Wah, Mbak Yuli adalah tetanggaku di sini. Jadi ini judulnya menarik nih. Istri merantau, suami banyak hutang. Mbak Yuli adalah tetanggaku di sini. Dia berasal dari Lampung. Dia meninggalkan anak dan suaminya demi memperbaiki ekonomi keluarga. Setelah Mbak Yuli bekerja di Taiwan selama 6 bulan, terdengar kabar bahwa sang suami di rumah punya banyak hutang karena suka merokok dan berpoya-poya. Oh, kasihan deh lo, Alfian. Ya, kasihan banget nih. PAD Wiki, jauh dari keramaian tapi menyejukkan tempat kulahirkan. Oke. Merayakan Idul Fitri di Taiwan. Luna Febria, Lebaran Taiwan jauh berbeda karena di Taiwan negara Muslim. Oke, ini yang paling bagus yang saya baca punya Alfian. Hore, prok, Alfian. Tentang istri kerja, Alfian bagus. Tentang istri kerja, suami banyak hutang. Wih, kecian banget itu. Ya. Yeay. Sip. Untuk Alfian. Ada pertanyaan nggak? Oke, jadi Alfian yang menang. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya. Yang ini sebetulnya materinya sudah selesai. Sekarang tanya jawab aja ya. Tanya jawab. Rasa? Iya, itu gempa itu. Iya loh, saya di sini tuh suka saya pikir saya yang pusing kan, kirain kita yang pusing kan. Ini goyang itu gempa ya? Gempa itu tuh, cuma nggak terasa. Iya, saya sering tuh lagi jalan,
Ini kok goyang? Gempa ternyata ya. Ngeri juga ya. Iya kayak di Jepang kan. Hmm. Tapi dekat juga. Sering ya. Sering ada gempa ya di sini. Halo Darsam Rizky Ina. Kamu nggak nulis ya ke Darsam, Rizky, Lina? Nggak nulis di workshop jurnalistik? Ayo yang nggak nulis. Ya, hei. Ayo. Itu di Ajeng. Ini Nulis ada nggak? 9. Ada 9 ya. Banyak juga. Berarti 9 tambah 24. iya. 30. Ayo, ada tugas loh. Di Ajeng ada tugas. Ini di Lestari nggak ada yang nulis. Rizky, kok Rizky nggak nulis? Saya udah nulis. Rizky non udah nulis. Disimpan di sana nggak? Coba ya tak cek dulu. Sorry ya, sebentar ya, saya cek dulu. Grogi kalau ya itu dia. Jadi Luna, grogi ya kalau nulis spontan. Iya harus dibiasain. Coba Luna siapa nih tadi? Rizky non ya. Ini Rara Mosweti, majikan baik. Dulu saya punya majikan. Tini Xiaoan, komunitas BMI di Taiwan. Tidak aneh lagi kalau kita jalan-jalan. Waktu liburan banyak gerombolan atau kelompok orang yang memakai baju komunitas. Oke. Cece Kirana udah. Luna Febria merayakan Idul Fitri di Taiwan. Pidi Vicky, Alfia Momen. Tadi yang menang Alfia Momen ya, istri merantau, suami banyak hutang. Ini bagus banget ini judulnya. Istri merantau, suami banyak hutang. Lagi sambil merem katanya. Mana? Woi, Rizky None, mana? Ini Rizky Dimas namanya. Rizky Dimas. Nama Facebooknya. Tapi nggak ada Rizky Dimas. Nggak ada. Rizky Dimas. Christine Bridge, suara hati TKW. Ani menjadi TKW di Taiwan sudah menginjak 7 tahun. Cece Kiorana, Pantai Laut Selatan. Pantai Pelabuhan Ratu ya. Wih, Mbak Cece mau orang Sukabumi kan? Oke, Rara, oke. Sekarang ada yang mau ditanyakan nggak? Udah, Luna udah saya baca. Kayaknya mau dikenalin sama cowok aja. Kenyataan tuh Pak, saya Pak. Oke, ada pertanyaan nggak? Ini materinya sebetulnya hanya mau kasih praktek-praktek. Praktek lagi mau nggak? Rizky Dimas ya? Kok nggak ada sih Rizky Dimas? Mau praktek lagi nggak? Dah malam ya? Boleh Pak, jadi tambah seru. Satu tugas lagi ya. Ntar saya melihat Rizky Dimas dulu nih. Mana Rizky Dimas nggak ada, saya belum baca ya. Rizky Dimas, Luna Febria. Ini baik. Oh iya, Rizky Dimas ada. Tentang kehidupan masyarakat, saya ingin memberi penyuluhan cara membuat mendaur ulang. Ya, udah saya baca. Udah saya baca Rizky Dimas. Ada Bapak? Iya, udah saya baca. Kamu tentang daur ulang. Itu sains. Sains. Ya, sains. Raffi Ananda. Tentang kehidupan masyarakat, saya ingin lihat tadi Rizky Dimas ya. Oke. Cazanya. Ada nggak cazanya ya? Cazanya. Nggak lihat saya cazanya. Cazanya. Piadi Vicky online di pasar malam. Wih, boleh juga nih. Di mana nih online di pasar malam? Rizky Dimas, udah. Rofia Ananda, udah. Semangat belajar. Oh, semangat belajar TKI. Kasanya Asifa. Belajar tak kenal usia, tempat dan waktu.
terbukti dengan adanya pendidikan kesetaraan menumbuhkan semangat. Ya, oke. Sip. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau kelas sudah dulu di Wizik ini, tapi diteruskan di workshop tugasnya. Saya tunggu sekarang menuliskan tentang feature, ya. Tulis itu. Tugas menulis tentang feature sampai selesai, ya. Sampai selesai. Yang tadi itu dituliskan sampai selesai. Jadi malam ini ada 34 orang nulis, ya. Nasya Nadia, kok contoh lagi yang tadi aja diteruskan. Tuliskan sampai selesai. Ya, malam ini saya tunggu. Sampai jam 12 tulisannya saya tunggu. Oke? Luna Febria nulis langsung. Jadi di Wijiknya selesai. Kalau mau ganti judul boleh nggak? Boleh ganti judul. Jadi langsung tuliskan di Facebook. Langsung saya kasih komentar. Ya. Judulnya boleh diubah. Pokoknya nulis lagi. Nanti saya langsung kasih komen. Sampai besok saya kasih komen. Ya. Siap? Oke. Jadi nanti naskah dikomentarin bertahap sampai besok saya bacain satu-satu. Ya. Nah, Luna Febria ngantuk, nggak apa-apa ngantuk. Nanti bangun subuh tulis. Pokoknya siapa yang berhasil itu berarti ya biasa ngerjain PR lah ya. Saya pengen tahu siapa yang berhasil lepas dari ketegangan dengan waktu yang sedikit. Udah benar semuanya contoh tulisannya, tinggal diteruskan sampai selesai. Kan kemarin saya nulis tentang Alan Lee. Tadi yang nulis tentang Alfian itu, istri bekerja, suami banyak hutang, teruskan. Ingat, kemarin kan ada masa lalu, masa kini, dan solusi. Jadi kalau tadi suami banyak hutang, kasih solusi. Kenapa berhutang banyak? Bagaimana caranya supaya tidak berhutang? Tulis ya, jadi ada solusi. Ada solusinya. Iya. Jadi di copy paste, diteruskan aja. Ya. Nanti kasih judul, di-update lagi. Tadi apa nih? Tadi neneknya kencing. Singkat aja ya, Pak. Ya, pokoknya sampai selesai. Soal panjang pendeknya terserah kamu. Yang penting selesai, ada solusinya. Ingat, ada solusinya. Oke ya. Saya tutup. Malam ini saya tunggu aja. Siapa yang duluan, Oke? Rara, oke. Rara, kamu nanti, ingat nih Rara, kamu nanti main ke grup Facebook workshop jurnalistik. Di situ sudah ada tugas-tugas. Nah sekarang, ini kamu baca tuh contoh tulisan saya di slide. Jadi sekarang semua bikin tugas tentang feature. Feature profil boleh, feature pariwisata boleh, feature kebudayaan boleh, feature kuliner boleh, features apa lagi? Hiburan boleh. Pak, aku baru bikin, tolong ditengok di FB ku. Oke, ya. Sekarang kita berdialognya di Facebook. Oke? Siap ya? Selalu ada solusinya. Oke, Anas. Anas bekerja sambil belajar. Bekerja sambil belajar bukan hal yang mudah. Iya, oke, sip. Jadi ini tinggal diteruskan sampai selesai, sampai ada solusinya. Oke.
Kasih tahu pertemuan kita malam ini selesai. Ena sudah saya baca sambil belajar ya. Makasih Pak, Pak, selamat aku belum malam. di-komen katanya. Kenapa? Cece Kirana kok belum di-komen. Cece Kirana udah gitu yang pariwisata. Ya. Betul nggak katanya? Ya, nanti saya komen nanti. Jadi nanti sekarang komen selengkapnya. ya tungguin. Cintang ya. Oke ya, sampai jumpa di Facebook sekarang. Maaf tugas yang kemarin itu apa harus dikerjakan? Ya, yang tugas kemarin hari Minggu. Jadi yang ini tugas malam ini. Kalau yang hari Minggu itu kan yang curhat itu ya, yang esai. Ingat loh, ini bukan esai. Kalau esai kan opini pendapat. Ingat tuh, esai opini pendapat. Kalau ini fakta. Ya, ingat loh. Tugas kemarin apa? Yang tugas kemarin yang membuat esai itu. Membuat esai. Itu udah ada contohnya. Pendapat ya. Pendapat. Udah ada contohnya di workshop jurnalistik. Pendapat. Oke ya. Sampai jumpa. Ini gimana matinnya? Kita ketemu di grup Facebook sekarang. Silahkan dikirim sampai malam ini, saya tungguin. Tutup aja ya. Jangan. Biarin aja ya. Nanti waktunya sampai Ya. selesai. Oke. Hai. Daja晚安。加油！Apaan tuh? Halo. Ni hao. Sampai jam setengah 12 ya. Nanti kalau jadi sekarang tugasnya adalah Jam 12 sudah saya tungguin. nah, sampai jam 12 juga masih ditungguin oleh Pak Golango. Pokoknya sampai subuh nanti di komen bertahap. Jadi silahkan dikerjakan tugasnya. Kalau malam ini udah kelar, silahkan diupload ya. Kalau ada yang ditanyakan di ini aja di apa diungkapkan kalau ada yang ditanyakan ya. Kalau ada pertanyaan, Cing Suafa ya. Pak Alan mirip artis Taiwan. Wah, contoh mah. Contoh mah. 他是谁？您好，大家。Oh, gatal nih belum mandi. Belum mandi malam.你不知道他的名字是什么？好，没问题，谢谢。
Coba Lausa juga mau lihat tulisan tadi. Apa aja judulnya? Tengok. Bekerja sambil belajar. Bekerja sambil belajar bukanlah hal yang mudah. Itu ya, kita punya sedikit waktu untuk belajar. Tapi kita sempat-sempatin, nah itu udah bagus. Pokoknya tetap semangat. Kain perca dijadikan taplak meja, hiasan, dan lain-lain. Oh, bagus tuh. Belajar tak kenal usia, tempat dan waktu terbukti dengan adanya pendidikan kesetaraan, menumbuhkan semangat. That's right. Yeah. Anywhere, anytime, you can learn together with us. Yeah. Dimanapun, kapanpun, bisa ya belajar. Ani Laskar Cinta sudah. Rara juga sudah. Boleh up? Hei. 如果你们要睡觉可以. Kalau udah selesai ya, mau up boleh. Nanti dimarahin majikannya lagi. Enggak tidur ya. Oke. Cacen. Rara. Wow. Ana Mistika. Oh, tadi udah usah bacain ya. Kemudian Mbak Winnie Bae. Dunia fashion, wanita suka dengan dunia gaya. Semakin banyak butik-butik berlomba dalam model pemasangan. Wina Butik. Wah, ini sambil promosi nih. Winnie, Taiwan adalah sebuah negara yang unik dengan 4 musim. Dan negara ini penduduknya sangat disiplin, ramah, dan pekerja keras. Masakan Taiwan juga sangat menarik, terutama Niu Ramen, Cha Chow Tofu, Mangkuo Ping, dan lain sebagainya. Saya sangat mengagumi para wanita di Taiwan yang pandai menjaga dan merawat diri agar awet muda. Bagi teman-teman yang berwisata ke Taiwan, banyak sekali tempat-tempat menarik. For example, Tamsui, Taipei, Yilingyi, Taipei Zoo, Mucha, etc. Yeah, that's right. And don't forget, Chiang Kai-shek Memorial Park. That's the favorite destination in Taiwan. Ada lagi yang baru kayaknya. Suami menikah lagi saat istri merantau ke Hong Kong. Waduh, ini penuh dengan konflik dan drama. Sebut saja namanya Rina. Sebut saja nama saya Rina. Dia adalah sahabat karibku dari kecil hingga dewasa. Dia selalu bermain bersamaku. Dia orang yang sangat pendiam ketika menikah. Usianya masih remaja 20 tahunan. Saat itu lahirlah seorang bidadari kecil, anak pertamanya. Karena kebutuhan hidup semakin meningkat, dia memutuskan untuk merantau ke luar negeri, yaitu Hong Kong. 1 tahun berlangsung komunikasi lancar. Tapi ketika menginjak tahun kedua, kelakuan sang suami mulai berubah menjadi tidak terkontrol. Dan akhirnya Rina mencari tahu tentang apa yang terjadi pada suaminya itu. Setelah mengetahuinya, Rina kaget, bukan kepalang, karena tanpa sepengetahuannya suaminya menikah lagi. Janji pernikahan dulu bersama suaminya telah sirna, dan sekarang hanya tersisa rasa sakit yang mendalam. Sakitnya tulis ini di dalam hatiku. Ya, kasian banget ya. Oke, kalau begitu bagaimana solusinya? Yuk, solusinya apa?
Ini sangat bagus jika ada solusinya. Tapi ini udah bagus kok. Ya. Lau sesuka. Tau lau sesuka. Semuanya lau sesuka. Casey juga udah. Oke. Lau seganteng. Hahaha. 谢谢。再见。Waduh, pesan di Facebook sangat banyak ini ya. Tapi ini Facebook punya Pak Budi, bukan punya Laos. Oke, nanti Pak Budi aja yang baca ya. Toh ya. Belum. HP nulis di HP satu lemot. Oke. Ya, ditunggu sampai jam 12 katanya. Cuman kelas ini mungkin kelar jam setengah 12 sudah jam 12 kurang lah udah kelar ya. Tapi kalau di Facebook masih bisa dibaca nanti. Tajiawan an, wan an, cai. Orang Jepang bilang oyasumi nasai. Kalau orang Jepang bilang wan an itu oyasumi nasai. Oke, Shisha yang udah kirim. Ya, yang mau off silakan. Nggak apa-apa. Oke, langsung cek ya yang udah ya. Ini yang baru dari Marioga. Peningkatan SDM untuk TKI. TKI sangat rentan dengan masalah baik pemeriksaan fisik ataupun mental.
Kebanyakan para TKI berpendidikan rendah itu yang membuat TKI sering mengalami tindak kekerasan karena mereka tidak tahu cara membela diri dan meminta bantuan. Kebanyakan dari mereka diam dan pasrah dengan keadaan yang mereka sebut sudah menjadi nasib. Dengan latar belakang semua masalah itu, maka saat ini amat sangat diperlukan pendidikan atau pelatihan sebagai sarana untuk peningkatan SDM para TKI. Agar apabila mereka mengalami masalah, mereka tahu cara menyelesaikan dan tidak takut untuk meminta bantuan. Pendidikan kesetaraan yang didirikan di Taiwan sangat diharapkan bisa mendidik para TKI agar mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi dan meningkatkan SDM para TKI untuk dijadikan bekal untuk pulang ke tanah air. That's right. Wah, betul nih, bagus banget ya. Jadi kalau menurut Lause, nggak tahu menurut Pak Lago, ini udah realita ya, udah realita. Kemudian ada solusinya. Solusinya adalah mengikuti pendidikan kesetaraan di Taiwan. Oke, bagus-bagus nih. Ya setia. TKI Taiwan ikut UT. Zaman sudah semakin canggih, alat elektronik pun bermacam-macam. Bahkan cara belajar pun sudah sangat maju. Bukan hanya tatap muka, tapi juga bisa online karena kesibukan masing-masing orang. Menggapai impian tertunda, sebut saja Tia BMI asal Purwodadi yang mempunyai cita-cita ingin jadi bidan. Casey dari Cilacap bercita-cita jadi guru, dan masih banyak lagi teman yang lain. Dulu sempat pasrah tentang ingin lanjut sekolah lagi karena keadaan ekonomi, keinginan itu pupus sudah. Dan kini saya bekerja di Taiwan, dan secara kebetulan tidak sengaja melihat ada kejar paket C. Wah, saya ngerasa seneng banget, keinginan untuk lanjut sekolah mulai bangkit lagi. Dengan keyakinan dan tekad kuat di hati juga, dukungan orang tua saya, ya, saya akan bersemangat untuk menggapai impian yang sempat tertunda. Ucapan terima kasih kepada Pak Budi juga telah mengadakan pendidikan kesetaraan Taiwan. Semoga bisa membantu kami untuk meraih cita-cita dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Amin. Ya, jangan lupa ya, kalau kita ingin semuanya maju, maka ajak juga teman-teman kita yang belum bergabung di pendidikan kesetaraan Taiwan supaya ikut program pendidikan kesetaraan Taiwan. Oke. Pukechi, pukwe. Orang Taiwan pukwe. Ya. Shit. Apa saya ganteng? Oke. Wah, masih ada 10 orang, semakin berkurang. Ya, yang di link B silahkan. Yang di link yang kedua kalau mau gabung ke link pertama nggak apa-apa kok. Ini udah cuma ada 10 orang ya. Oh, mantap langsung. Hah? Apa? Tugas. Bikin tugas ini. Bikin tugas, bikin esai. Jadi menciptakan ketegangan. Sudah selesai. Banyak ada yang udah nih bikin esai. Jadi saya nongol deh. Nongol. Ya Allah, lama nggak belajar Mandarin begini. Lanjut mah. Udah malam, ya udah tugas aja. Ada yang cepat juga bikin esai, bisa. Enak nih.
rasa. Pak Budi. Kayak hot cream gitu. Iya, produknya sendiri. Ini banyak banget nih. Baca dong Pak. Saya nggak mau bacanya, nggak mau baca. Pak Budi kan saya. Mandi nggak ya? Mandi nggak? Mandi udah malam. Kita biasanya mandinya jam 1. Kalau sebelum jam 12 katanya. Nantinya kecilin sih itu. Hah? Kecilin AC-nya. Dinginnya. Ini awas satu apa ada semut tadi. Saya lupa ngomong. Kayak di mana ya renovasi? Itu di bisa tadi dibalikin mas, enggak nulis lagi. Makanya tadi saya kasih tugas biar nggak hilang. tinggal 9. Nah, produknya ditulis nggak? Nggak apa-apa, tulis aja. Sinergi itu yang Y-nya belakangnya ya. Sinergi. Iya. Sinergi itu semuanya pakai Y. Emang ada tas sinergi di sini? Bisa nggak sih? Sinergi tulisnya gimana? SY. Belakangnya? Iya juga. Iya. Ya serius. Iya apa ya? Udah mau habis nih kelasnya. Hah? Habis. Habis.
selesai dari tadi. Iya. Hah? Baru selesai dari tadi. Ini. Itu tahu. Ini tidak boleh. Kalau itu sebelah mana Taiwan sih? Iya. Atas. Sinar itu obat sebenarnya. Obat Bukan herbal. Apa namanya? suplemen. Iya, benar suplemen. Enak-enak minumannya. Ini coba nih teh ini. Enak enggak? Banget. Saya aku udah pakai itu dulu. Ini langsung dikoreksi emang Mas. Iya nanti saya baca. Online aja. Sekarang tanggal 25. Dan Lena ya. Lena kalau ini sih Lena. 5. Tapi kantornya di daerah mana tahu nggak Mas? Di sini Tadi ke kantor itu. Nanjing Nanjing Suksing. Nanjing.
Nulisnya suruh di ini ya, langsung di grup ya. di grup. Nanti di situ dulu mas dirasain nanti. Aduh,
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mas, enggak ketemu mas. Yang putih saya mas. Nah, dipinjam mas kemana ya? Yang ada spidolnya. Saya tadi nggak bawa. Yang mas di luar itu. Nah, saya kemarin. Dari tadi saya nggak bawa. Nggak boleh keluarnya. Panggil siapa? Mas sudah saya tulis mas. Sudah mungkin masukin filenya kalau ada kalau saya juga kan tulis. Ini saya kasih labelnya belum bisa membaca. Ini bagian dari Indonesia membaca. Ini saya nggak akan masukin di ini ya, masukin di workshop itu kan. Atau pikir promosi. Dibilang jemput ya bandara. Hah? Dibilang jemput di bandara. Oh, Apa tadi pertanyaan? Akhir. ini nggak disebutin, nggak boleh disebutin. Justru di situ menariknya tuh saya memulainya saya. Bertiga sama Alan kan. Ada kan alatnya? Di Taiwan tuh namanya apa? Taiwan apa? Benar. Airport Taiwan, terus Taoyuan, tahu Taiwan, Tao Taoyuan, Yuan. Taoyuan, Nah, nulisnya Yuan. YUAN, YU Taoyuan, Yuan ya. internasional. Ya. Ini ada makan. Gimana nih kelasnya? Kelasnya gimana? Kelasnya udahan. Udah. Kamu mulai tutup? Hah? Dari tutup kelasnya. Oh, udah. Ini ada berapa lagi tuh?